kamu merasa gagal atau telat kaya cuman karena melihat teman sebaya yang udah sukses di investasi kripto, atau lihat influencer yang pamer hidup mewah dari hasil saham. Hati-hati, kamu mungkin sedang terjebak dalam permainan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi semuanya. Hari ini kita akan bedah bab yang sangat penting dari buku Psychology of Money by Morgan Housel yang berjudul babnya Anda dan Saya. Di sini Morgan Housel mengingatkan suatu hal fatal. Setiap orang punya tujuan, jangka waktu, dan game yang berbeda-beda. Di video ini kita akan bahas kenapa meniru langkah finansial orang lain tanpa tahu tujuan mereka adalah resep paling cepat menuju kebangkrutan. Yuk kita fokus ke permainan kita sendiri. So, aku bakal bacain buku ini buat kamu semuanya yang mungkin sedang ingin melakukan investasi atau tertarik ingin belajar mengenai finansial. Kamu cukup dengerin aja, di pakai headset boleh, atau ditaruh aja HP ya di loudspeaker aja, nggak apa-apa, santai, relax, lakukan aktivitas kamu. Kita akan belajar bareng, kita bakal bedah bareng bab ini ya. Semoga kalian mendapatkan manfaatnya. Oke, aku bakal bacain buat kamu semua. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang. So, hati-hati ya kalau kamu mengambil petunjuk finansial dari orang yang melakukan permainan yang berbeda dengan Anda. Pecahnya gelembung.com pada awal 2000-an mengurangi kekayaan rumah tangga sebanyak 6,2 triliun dolar. Akhir gelembung perumahan menghapuskan lebih daripada 8 dolar triliun. Sukar meremehkan betapa merusak gelembung finansial secara sosial. Kehidupan orang dikacau olehnya. Mengapa terjadi? Dan mengapa terjadi berkali-kali? Mengapa kita tidak bisa belajar dari pengalaman? Jawabannya biasanya adalah bahwa manusia itu rakus. Dan kerakusan adalah sesuatu ciri manusia yang tidak bisa dihapuskan. Boleh jadi itu benar, dan jawaban itu cukup memuaskan bagi banyak orang. Namun ingat, bab 1 yang udah aku bahas sebelumnya, kalau kamu belum nonton ada di playlist, boleh kamu tonton sebelumnya, kamu lanjut nanti nonton video ini setelah nonton bab 1. Bahwa tidak ada yang gila. Orang membuat keputusan finansial yang kemudian disesali dan sering melakukannya dengan hanya sedikit informasi dan tak memakai logika. Namun keputusannya masuk akal bagi mereka ketika dibuat. Menyalahkan kerakusan sebagai penyebab gelembung lalu berhenti di sana berarti melewatkan pelajaran penting mengenai bagaimana dan mengapa orang merasionalkan apa yang sesudahnya tampak sebagai keputusan yang rakus. Sebagian alasan gelembung sukar dipelajari adalah karena tak seperti kanker, di mana biopsi bisa memberi kita peringatan dan diagnosa yang jelas. Gelembung lebih dekat dengan naik turunnya suatu partai politik yang hasilnya diketahui sesudah terjadi, tapi penyebabnya dan siapa yang salah tak pernah disepakati. Persaingan berebut hasil investasi itu sengit, dan semua aset pasti dimiliki orang setiap waktu. Artinya, gagasan gelembung akan selalu kontroversial ya. Karena tak ada yang ingin berpikir bahwa dirinya memiliki aset yang nilainya berlebihan. Sesudah kejadian, kita lebih cenderung menuding sinis daripada belajar. Saya tak menganggap kita akan pernah bisa menjelaskan sepenuhnya mengapa gelembung terjadi. Seperti bertanya mengapa orang terjadi, hampir selalu ada beberapa atasan, banyak yang saling bertentangan, semuanya kontroversial.
Well, saya tak menganggap kita akan pernah bisa menjelaskan sepenuhnya mengapa gelembung terjadi. Seperti bertanya mengapa perang terjadi. Hampir selalu ada beberapa alasan. Banyak yang saling bertentangan, semuanya kontroversial, terlalu rumit untuk diberi jawaban yang sederhana. Namun saya ingin mengusulkan suatu alasan yang mengapa terjadi gelembung tadi, yang kadang dilupakan dan berlaku kepada Anda secara pribadi. Investor sering mengikuti petunjuk dari investor lain yang melakukan permainan berbeda secara polos. Ada satu gagasan dalam keuangan yang tampak tak bermasalah, tapi telah menyebabkan kerusakan yang tak terbayangkan. Itu adalah gagasan bahwa aset punya satu harga rasional di dunia, di mana para investor memiliki tujuan dan cakrawala waktu yang berbeda-beda. Tanya diri Anda, berapa seharusnya Anda membayar untuk memiliki saham Google sekarang? Jawabannya tergantung pada siapa Anda. Apa Anda punya waktu 30 tahun? Kalau begitu, harga yang pas harus dihitung dengan analisis aliran kas Google selama 30 tahun ke depan. Apa Anda ingin menjualnya dalam 10 tahun? Kalau begitu, harganya bisa dicari berdasarkan analisis potensi industri teknologi dalam satu dasawarsa ke depan, dan apakah manajemen Google bisa melakukan atau melaksanakan visinya. Atau apa Anda ingin menjual dalam waktu 1 tahun? Kalau begitu, perhatikan siklus penjualan produk Google yang sekarang. Apakah kita akan mengalami pasar bearish? Apa Anda trader harian? Maka harga yang pas adalah bodoh amat. Karena Anda cuma mencoba mengambil beberapa dolar berdasarkan apapun yang terjadi antara sekarang dan jam makan siang, yang bisa dicapai di harga berapapun. Bila investor punya tujuan dan cakrawala waktu yang berbeda-beda, dan memang begitu tiap kelas aset, harga-harga yang tampak konyol bagi satu orang bisa masuk akal bagi orang lain, karena faktor-faktor yang diperhatikan tiap investor itu berbeda. Lihatlah gelembung.com pada 1990-an. Orang bisa melihat saham Yahoo pada 1999 dan berkata, itu gila, sekian kali omset, valuasinya tak masuk akal. Namun banyak investor yang memiliki saham Yahoo pada 1999 punya cakrawala waktu sangat pendek, sehingga masuk akal bagi mereka membayar harga yang sangat konyol. Seorang trader harian dapat mencapai apa yang diinginkannya. Entah harga saham Yahoo sedang $5 atau $500, asalkan pergerakannya ke arah yang dikehendaki pada hari itu, dan memang begitu selama bertahun-tahun. Satu hukum besi keuangan adalah bahwa yang mengejar hasil sejauh mungkin. Jika suatu aset punya momentum adalah bergerak naik secara konsisten untuk beberapa lama. Tidak aneh bila sekelompok trader jangka pendek berasumsi aset itu akan terus bergerak ke atas. Tidak tanpa akhir, hanya untuk periode pendek sesuai keperluan mereka. Momentum menarik trader dalam cara yang masuk akal. Barulah yang lain ikut-ikutan. Gelembung terbentuk bila momen hasil jangka pendek menarik cukup banyak uang sehingga jenis investornya beralih dari sebagian besar jangka panjang ke sebagian besar jangka pendek. Prosesnya memperkuat diri sendiri. Selagi para trader mengejar hasil jangka pendek, makin banyak trader yang tertarik. Tak lama kemudian, dan seringkali memang tak lama, penentu harga dominan di pasar yang paling berpengaruh adalah mereka yang cakrawala waktunya lebih pendek. Gelembung bukan sekedar valuasi yang meningkat, itu hanya gejala sesuatu yang lain. Cakrawala waktu memendek selagi makin banyak trader jangka pendek memasuki arena. Biasanya dikatakan bahwa gelembung.com adalah masa optimisme tak rasional mengenai masa depan. Namun salah satu berita yang paling lazim pada era ini adalah pengumuman rekor volume jual beli
yang terjadi bila investor berjual beli pada satu saham per hari. Investor terutama yang menentukan harga, tak berpikir mengenai 20 tahun ke depan. Rata-rata reksadana menjual omset tahunannya 120% pada 1999 ya. Artinya mereka paling-paling berpikir 8 bulan ke depan. Begitu juga investor individual yang membelinya. Well, sukar memahami bahwa investor lain punya tujuan yang berbeda dengan kita. Karena satu jangkar psikologi adalah tak menyadari bahwa orang rasional bisa memandang dunia dengan lensa yang berbeda. Kenaikan harga memujuk semua investor dengan cara-cara yang membuat pemasar terhebat iri. Kenaikan harga adalah obat yang bisa membuat investor sadar nilai menjadi optimis naif, putus hubungan dengan realitasnya sendiri karena tindakan seseorang yang melakukan permainan berbeda. Pengaruh orang yang permainannya berbeda juga bisa mengganggu cara Anda berpikir sebagaimana seharusnya membelanjakan uang Anda. Jadi, banyak belanja konsumen, terutama di negara-negara maju, didorong faktor sosial, dipengaruhi secara tak sadar oleh orang yang Anda kagumi, dan dilakukan karena Anda secara tak sadar ingin orang mengagumi Anda. Coba refleksi, benar apa enggak? Sementara kita bisa melihat beberapa banyak orang yang orang lain keluarkan untuk mobil, rumah, pakaian, atau liburan. Kita tak bisa melihat tujuan, kekhawatiran, dan cita-cita mereka. Seorang pengacara muda yang ingin jadi partner di kantor hukum bergengsi boleh jadi perlu penampilan yang tak dibutuhkan oleh saya mungkin misalnya sebagai seorang ibu rumah tangga misalnya, atau sebagai seorang penulis. Pasti berbeda dong. Tidak perlu yang mahal-mahal, mewah-mewah di rumah aja gitu kan. Yang kita butuhin ya daster, baju tidur yang nyaman ya kan. Namun bila pembelian si pengacara mempengaruhi harapan saya menyusuri jalan yang berpotensi menuju kekecewaan. Karena saya akan mengeluarkan uang tanpa mendapat peningkatan karir seperti dia. Boleh jadi gaya kami sebenarnya berbeda. Kami ada permainan yang berbeda. Kita butuh apa dan mereka butuh apa juga. Satu hikmah yang bisa diambil di sini adalah bahwa hanya sedikit hal yang lebih penting dalam urusan uang dibanding memahami cakrawala waktu Anda sendiri, serta tidak terbujuk perbuatan dan perilaku orang yang melakukan permainan yang berbeda. Nasihat utama Morgan Housel di buku ini adalah usahakan mengenali permainan yang Anda lakukan. Yang mengagetkan, sedikit di antara kita yang melakukan itu. Kita menyebut semua orang yang investasi sebagai investor, seolah mereka pemain bola basket. Semuanya bermain dengan aturan yang sama. Ketika Anda menyadari betapa kelirunya gagasan itu, Anda bisa melihat pentingnya untuk mengetahui permainan yang Anda lakukan. Bagaimana nanti Morgan Housel menginvestasikan uangnya, nanti akan dibahas di bab selanjutnya. Buat kamu semua yang memang tertarik di finansial, buku Morgan Housel ini keren banget sih. Ini merubah mindset banyak orang banget, terutama tentang finansial ya. Kadang di usia berapa sih kamu baru sadar, baru paham soal namanya investasi? Kan dari kecil mungkin diajarinnya cara bekerja, cara mencari uang, tapi kita tidak diajarkan, tidak tahu ilmunya bagaimana mengelola uang atau membuat uang kita bekerja gitu. Jadi kita tidak bekerja terus untuk uang, tapi kita juga bisa membuat uang itu bekerja untuk kita juga dengan cara-cara yang tepat ya, yang sesuai ya, nggak ngasal gitu, nggak gambling gitu, nggak makan resiko yang banyak. Kalau kita belajar, kita tahu ilmunya gitu. Makanya kita di sini belajar bareng-bareng supaya kita punya mindset baru dan ilmu yang baru dan manfaat yang banyak nanti insya Allah untuk finansial kita. Jangan lupa ya untuk support channel ini. I hope to see you again. Don't skip, karena banyak banget video-video review buku yang lainnya juga selain buku ini di video yang lain. Jangan lupa ditonton dan aku harap kita ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.